beliau mendapati ujian yang sangat berat. Karena itu beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, asyadul bala'i al-anbiya al-amsal fal-amsal. Ujian yang paling berat itu adalah kepada para nabi dan rasul. Tumbal amsal fal-amsal. Lalu yang semisalnya di bawahnya demikian. Maka yang paling berat mendapati ujian musibah dalam kehidupan ini adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, kemudian orang-orang yang saleh, para imam, kemudian orang-orang setelahnya. Dan tatkala kita mendapati musibah, kita tetap memuji Allah Ta'ala, alhamdulillahi ala kulli hal. Kita lihat hikmah yang bisa kita ambil faedahnya, bahwa Nabi SAW menghadapi saat-saat akhir hidup beliau dengan tegar. Bahkan beliau menasihati para sahabat agar mereka tetap menunaikan salat, agar mereka menunaikan hak-hak budak-budak mereka, agar mereka tetap istiqamah di atas kebenaran dan tidak menjadikan kubur beliau sebagai ini, tidak menjadikan kubur para nabi itu sebagai sesuatu yang disembah selain Allah sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka hikmah yang besar ini menjadikan kita ini mengingat Allah Ta'ala. Alangkah inginnya kita ini semuanya menjadi orang-orang yang mendapati kebahagiaan yang sejati, walau apapun yang didapatkan di dunia, karena sesungguhnya dunia ini disebutkan oleh Allah SWT, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu, dan kesenangan akhirat tidak bisa dibayangkan. Bagaimana akhirat yang Nabi SAW diberi pilihan, pilih dunia atau pilih akhirat? Beliau memilih akhirat. Yang akhirat digambarkan Nabi SAW, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Akhirat, surga yang dijanjikan itu apa-apa yang belum pernah dilihat mata manusia, belum pernah didengar telinga kita, belum pernah terbersit sedikit pun dalam hati manusia. Itulah surga. Lalu begitu bagaimana keindahan surga? Tidak bisa kita bayangkan. Yang rahmat Allah Ta'ala diberikan 101, yang satu itu diberikan untuk dunia, yang 99 untuk akhirat, untuk surga Allah Ta'ala. Kalau begitu tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang sedikit ini. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Karena itu mari kita berusaha untuk meniti jejak kebahagiaan yang diperoleh oleh para nabi dan rasul, yang diberi oleh para orang yang soleh, seperti doa kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan doa ini untuk kita ucapkan 17 kali setiap hari minimal. Ya Allah, tunjukilah kami ini ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Siapakah jalannya itu? Orang-orang yang diberi nikmat ini, yang Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, siratal ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan orang yang diberi nikmat itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Sejatinya adalah Rasulullah SAW, penghulunya adalah Rasulullah SAW, dan para siddiqi, penghulunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Syuhada, penghulunya adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan orang-orang yang saleh, maka mereka itu adalah sebaik-baik teman. Dan itulah yang sedang kita upayakan. Kita ittiba kepada Nabi SAW dengan segenap kemampuan kita. Maka itu adalah agama yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Kiranya demikian Bapak dan Ibu rahimahullah, mengingatkan betapa besarnya penderitaan yang pernah
tidak akan ada kesulitan, tidak ada musibah setelah ini. Setelah beliau wafat, maka beliau di surga yang tinggi mendapat kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita, dengan iktibar kita, dengan usaha kita mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menebarkan sunnah, istiqamah di atas sunnah, ini merupakan tanda kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguh orang yang mencintai pasti akan taat kepada yang dicintainya. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Nabi mengingatkan bahwa al-mar'u ma'a man ahabba, bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka tandanya adalah taat kepadanya, ittiba kepadanya, cinta ketika mendengar nama beliau disebut, bersolawat ketika mendengar nama beliau disebut, dan rindu untuk bertemu dengan beliau. Rindu bertemu dengan Nabi. Kapan itu? Nabi menunggu di Al-Haud, menunggu di telaga yang diizinkan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ada orang yang tidak diizinkan minum di telaga itu? Yang para malaikat mengatakan tentang itu, ya, tatkala Nabi setelah berada di sana, zuhwan, jadi melarang orang-orang mendekat, menyingkirlah. Kenapa? Innaka la tadri ma fa'ala ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Nabi, apa yang dilakukan orang-orang sepeninggal. Yaitu mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tidak ittiba kepada dari Islam. Mereka hendak mendekat Nabi, dicegah, dilarang. Akhirnya mereka bertepuk sebelah tangan, bukan sampai gelap di mata Nabi, bukan pinagih Nabi. Hatinya ingin tetapi tidak taat. Itulah yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, arjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna sabilata la tajri 'alal jalas. Engkau mengharapkan kesuksesan tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu tidak pernah berlayar di tempat yang kering. Demikian pula orang yang mengharapkan kesuksesan hendaklah dia menempuh jalannya. Ingin bertemu dengan Nabi, mencintai Nabi, mendapat syafaat Nabi, hendaklah dia ahli tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya demikian. Mohon maaf ada keturunan yang berkenan. Mudah-mudahan Allah menjagai doa kita semuanya, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menekankan tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, berusaha untuk melaziminya sampai akhir hayat kita masing-masing. Dan Allah mengumpulkan kita bersama orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.